aku langsung masuk aja ya Mbak. Dari awal, dari mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Nama saya Puput Tariana, alamatnya di Kelurahan Karangrejo Kerjo Karanganyar. Usaha saya Kalo Coku, nama UMKM-nya Alas Kareka Pangan, tapi brandnya orang mengenal itu dengan sebutan Kalo Coku. Kenapa saya mengambil nama Kalo Coku? Karena Kaloco sendiri adalah dari sebuah nama biji buah pohon karet. Ku itu adalah milik, jadi Kalo Coku itu ya biji buah karet yang saya miliki saat ini. Untuk usahanya sendiri udah berapa tahun sih Mbak? Mulainya pandemi sekitar bulan April 2020. Itu mulai pertama kali mengolahnya, cuma untuk penjualannya itu sekitar bulan April Mei Tahun 2020. Oke. Selanjutnya kira-kira omsetnya nih Mbak, yang udah diraih dari penjualan sebelumnya itu kiranya berapa? Kalau omset itu bisa tergantung sama barang setoran dari tetangga ya, karena kita bahan baku dari setoran dari tetangga itu bisa 3 sampai 5 kalau aktif. Kalau nggak aktif kayak gini ya nggak sampai segitu. Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri itu ada bantu dari orang atau pribadi sendiri yuk? Awalnya saya sendiri, kemudian dibantu sama ibu. Tapi untuk pemecahannya itu dari tetangga. Untuk pemasoknya itu sudah lebih dari 20 pemasok, cuma nggak aktif. Yang aktif cuma 3 sampai 5 pemasok yang aktif itu dari tetangga. Jadi sistemnya itu saya menerima yang gelondongan, yang biji sama yang udah pecahan. Kalau yang gelondongan itu kan saya hargai 2.500, kemudian saya pecahkan ke tetangga itu 1.500 per kilonya. Oke. Kemudian produk ini tuh sebenarnya dijual di mana aja sih Mbak? Lalu via apa aja? Oh, kalau saat ini kita masih sistem online sama offline. Kalau untuk offline-nya kita mempunyai reseller, beberapa reseller, jadi teman-teman reseller itu bantu jualan produk kita. Kalau online kita melalui marketplace Facebook sama Shopee. Nama Shopee-nya Pupuk Efra. Jadi bisa atau cari di Shopee langsung Kalo Coku langsung muncul. Kalau dilihat-lihat kan produknya tuh ada beberapa kemasan nih Mbak. Itu tuh sebenarnya terdiri dari apa aja variannya? Kalau yang hijau ini original, ini cuma biji karet aja tanpa campuran apa-apa kecuali garam. Soalnya untuk pendukung rasa gurihnya kita pakai garam. Terus yang ini pedas kita dari bubuk cabai kering yang kita gongso gitu, kita campur. Jadi nggak cuma ditabur, tapi kita olah biar mempunyai ciri khas sendiri dari rasa pedasnya. Sama yang satunya rasa manis langsung dari gula asli, jadi tanpa campuran apa-apa, cuma garam sama gula. Untuk harga jualnya sendiri Mbak, apa ada perbedaan nggak sih antara offline dan online-nya? Kalau saya reseller tetap beda, karena reseller kan pakai minimal pembelanjaan minimal 10. Itu saat ini 10.000 per piece, minimal habis 10. Kalau HET itu 15.000, jadi harga ecer tertinggi 15.000. Kalau saya sistemnya konsinyasi ke toko oleh-oleh, toko toko swalayan gitu 12.000 dari saya. Karena banyak gimana ya, kalau toko kan kita nitip, jadi nggak langsung jadi uang. Untuk kendala yang dialami sendiri Mbak dari awal produksi sampai sekarang? Kalau kita tetap ke bahan baku kendalanya, karena sistemnya kalau kan musiman, apalagi kayak gini, jadi kayak masih musim hujan tapi udah panas kayak gini, dia nggak mau berbuah. Walaupun di daerah Kerjo itu mayoritas kebun karet, tapi untuk bijinya itu nggak bareng, jadi kayak musimnya itu nggak bareng, kendalanya di situ. Kemudian untuk pemasoknya juga belum mempunyai pemasok maksimal tiap di daerah. Oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara Mbak Pupung buat bersaing usahanya ini? Jadi gini, kalau Jo kan sebenarnya kan dia beracun, diproses dengan sistem yang baik, pengolahan yang benar. Proses produksinya aja 4 sampai 5 hari itu membuat racunnya hilang. Jadi itu keunikannya. Apalagi ini biji karet yang orang sih menganggapnya dia itu limbah, kemudian diolah kan jadi makanan unik. Walaupun pada zaman dulu udah ada, cuma kan
dia nggak kering kayak gini, bijinya nggak kering. Kelebihan dari produk kami juga, dia kulit arinya udah hilang, jadi udah bersih kayak gini, kayak mete lah. Nah, kesulitannya di sini. Ini adalah salah satu keunggulan kita, biji kulit arinya ini udah bersih daripada yang maaf orang lain yang pernah membuat. Kemudian orang memakan biji kaloco ini beda dengan produksi yang lainnya karena mempunyai ciri khas, dia itu tetap mempunyai rasa kaloco, cuma racunnya memang udah bersih dan tidak biasanya kan orang makan kaloco pusing atau gatal di lidah. Kalau kaloco insya Allah aman karena kita juga udah pernah tes ke dinas kesehatan. Buat tambah nih Mbak, harapan buat usahanya ini, apalagi Ya harapannya kan usaha saya kan pengennya kan tetap visi sama misi saya kan memberdayakan masyarakat sekitar. Walaupun saat ini belum berkembang seperti usaha teman-teman yang lain, tapi paling enggak alhamdulillah sekarang ada banyak pemasok. Jadi pemasoknya kan kita juga memberikan sedikit rezeki karena biji kaloco itu kalau di karetan, di hutan karet itu gratis, ngambilnya gratis, kita membelinya dengan harga yang layak. Untuk harga gelondongannya 2.500, untuk yang kupas 5.000 per kilo. Jadi kalau sehari aja orang bisa mencari 10 kilo bisa mendapatkan 50.000 kalau setor ke saya, itu satu orang bisa dikalikan ke 10 atau 20 orang. Harapannya ya semoga panen tahun ini musimnya bisa banyak, nggak seperti tahun yang kemarin. Jadi kita juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar, kita juga bisa memperkenalkan produk khas dari Kecamatan Kerjo untuk masyarakat yang lebih luas. baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.